Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana melakukan analisis data dengan rancangan acak kelompok. Sebagai ilustrasi di sini ada seorang peneliti yang ingin melakukan percobaan, yaitu untuk menentukan pengaruh konsentrasi bahan pengawet atau garam dapur yang dinotasikan sebagai huruf K terhadap kadar protein dari daging ayam dan dilakukan proses penyimpanan pada suhu 4 derajat Celcius selama 1 minggu. Berkaitan dengan hal ini, percobaan dilakukan dengan menggunakan 5 taraf konsentrasi bahan pengawet. Sebagai bahan penelitian, 1 ekor ayam dipotong, kemudian dagingnya diambil dari beberapa bagian. Daging antara lain adalah paha ayam, bagian dada ayam, dan bagian sayap ayam. Berkaitan dengan itu, saya sudah sajikan data kadar protein dari hasil percobaan yang telah dilakukan. Perlakuan di sini ada 5 taraf, yaitu dari K1 sampai K5. Lalu untuk tahap awal, tentukan jumlah dari masing-masing kelompok dan masing-masing perlakuan. Untuk jumlah kelompok yang pertama sama dengan sum dari seluruh kelompok pertama, lalu setelah itu di enter dan dapat di-drag ke samping. Lalu untuk rata-rata menggunakan formulasi sama dengan average dan dari kelompok pertama, lalu setelah itu dapat di enter dan dapat di-drag ke samping. Begitu juga untuk masing-masing taraf dari faktor, yaitu sama dengan sum dari jumlah seluruh perlakuan, lalu setelah itu dapat di enter dan dapat di-drag ke bawah. Untuk ratanya juga menggunakan formulasi sama dengan average dan blok seluruh perlakuannya, lalu di enter dan dapat di-drag ke bawah. Kemudian untuk menentukan rata dari rata, yaitu sama dengan average dari seluruh rata, lalu di enter dan hasilnya adalah 23,45133. Lalu untuk data analisis dapat dibuat dengan klik data, lalu data analisis, lalu Annovato Factor Without Replication, lalu untuk input range-nya blok seluruh data, lalu pada output letakkan pada sel yang kosong, lalu centang pada label, lalu klik OK. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk analisis ANOVA-nya, summary di sini adalah SK atau sumber keragaman, lalu rows adalah perlakuan, lalu columns adalah kelompok, lalu error adalah galat, dan untuk total tetap. Untuk SS di sini adalah JK atau jumlah kuadrat, lalu DF adalah dB atau derajat bebas, MS adalah KT atau kuadrat tengah. Lalu untuk F di sini adalah F hitung, dan F kritik di sini adalah F stabil 5%. Dari sini dapat kita lihat bahwa perlakuan yang kita cobakan terhadap kadar protein dari daging ayam yang dapat dilihat dari nilai p-value. Apabila p-value lebih kecil daripada F tabel 5%, berarti berpengaruh nyata. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan di sini berpengaruh sangat nyata terhadap kadar protein. Lalu untuk membuat tabel ANOVA secara manual, di sini sudah saya sediakan. Yang perlu dicari adalah FK atau faktor koreksi. Caranya adalah sama dengan jumlah dari seluruh data, lalu dikuadratkan per count dari banyaknya data. Lalu setelah itu di enter, maka FK-nya adalah 8249,48. Lalu untuk mencari JK perlakuan, menggunakan formulasi sama dengan sum SQ dari seluruh jumlah perlakuan per count banyaknya data dan dikurangi dengan FK atau faktor koreksi, lalu setelah itu di enter. Lalu untuk kelompok sama dengan sum SQ dari seluruh jumlah kelompok per count dari banyaknya perlakuan dan dikurangi dengan faktor koreksi, lalu di enter. Kemudian untuk total sama dengan sum SQ dari seluruh data dan dikurangi dengan faktor koreksi, lalu setelah itu di enter. Lalu untuk JK galat diperoleh dari pengurangan antara JK total dikurangi dengan JK perlakuan dikurangi dengan JK kelompok, lalu enter. Lalu untuk DB perlakuan sama dengan count dari banyaknya perlakuan dikurangi dengan 1. Lalu untuk DB kelompok sama dengan count dari banyaknya kelompok dan dikurangi dengan 1. Kemudian untuk DB total merupakan count dari seluruh data dikurangi dengan 1. Dan untuk DB galat
merupakan pengurangan dari DB total dikurangi dengan DB perlakuan lalu dikurangi DB kelompok lalu enter. Untuk kuadrat tengah merupakan jika perlakuan dibagi dengan DB perlakuan dan dapat didrag ke bawah untuk mempermudah perhitungan. Untuk F itu merupakan kata perlakuan dibagi dengan kata galat, lalu pada kata galat dapat dikunci dengan absolut dolar. Setelah itu dapat didrag ke bawah. Lalu untuk menentukan F stabil 5%, rumusnya adalah sama dengan F inverse 0,05, titik koma DB perlakuan, titik koma DB galat, lalu pada DB galat dapat ditambahkan dolar agar dapat didrag ke bawah. Kemudian untuk F stabil 1% caranya juga sama, namun 0,05 diubah menjadi 0,01. Untuk signifikan sama dengan if F itu lebih kecil daripada F stabil 5%, maka hasilnya adalah NS atau non signifikan. Titik koma, if F itu lebih kecil daripada F stabil 1%, maka hasilnya adalah bintang 1, dan jika lebih besar maka sangat signifikan. Lalu setelah itu di enter, dan ini artinya adalah bahwa perlakuan berpengaruh sangat nyata dan dapat didrag ke bawah untuk melihat signifikan dari kelompok. Lalu untuk mengetahui perlakuan atau konsentrasi mana yang dapat menghasilkan kadar protein terbaik, maka perlu dilakukan uji lanjut. Uji lanjutnya di sini adalah uji BNT. Untuk perlakuan dan rata di sini dapat dikopi dari data sebelumnya, lalu diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Lalu tentukan nilai BNT-nya yaitu sama dengan T inverse 0,05/2 titik koma DB galat, lalu dikali dengan SKRT 2 dikali KT galat, lalu dibagi dengan konta banyaknya kelompok, lalu di enter, dan hasilnya adalah 1,41683. Lalu untuk selisih yang pertama dapat ditentukan dengan pengurangan K2 dengan K4. Karena K4 di sini adalah pengurangannya, maka dapat dikunci dengan absolut dolar. Lalu di enter dan dapat didrag ke bawah. Begitu juga untuk cara mengisi seluruh selisih. Lalu apakah 0,1133 lebih kecil atau lebih besar dari nilai BNT? Jika lebih kecil maka tidak signifikan. 0,1133 di sini lebih kecil daripada nilai BNT, maka notasinya adalah NS. Selisih kedua juga lebih kecil, maka nilainya adalah NS, dan begitu juga seterusnya sampai seluruh notasi terisi. Dan untuk notasinya di sini sudah saya tandai dengan warna kuning. Dari sini dapat dilihat bahwa K2 tidak signifikan dengan K4. Begitu juga dengan K1 dan K0. Lalu untuk perlakuan dan rata-rata di sini data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Lalu dapat dijumlahkan masing-masing rata dengan BNT, dan pada BNT dapat dikunci dengan absolut dolar. Untuk notasi yang pertama diisi dengan A. Lalu apakah 23,77 lebih besar atau lebih kecil daripada 23,25? Lebih besar, maka notasi berikutnya adalah A. Lalu apakah 23,77 lebih besar daripada 23,45? Iya, maka notasinya A juga. Lalu apakah lebih besar daripada 24,04? Tidak, maka cukup. Lalu untuk rata berikutnya, apakah 24,67 lebih besar daripada 23,5? Ya, maka B. Begitu juga sampai perlakuan yang terakhir, karena rata plus BNT yang kedua lebih besar. Jadi dari analisis ini dapat disimpulkan seperti yang bisa dilihat pada ANOVA, bahwa perlakuan dalam hal ini konsentrasi garam sebagai bahan pengawet berpengaruh sangat nyata terhadap kadar protein, sedangkan kelompok atau bagian dari tubuh ayam tidak berpengaruh signifikan. Karena konsentrasi bahan pengawet berpengaruh secara signifikan, maka perlu dilakukan uji lanjut untuk menentukan rekomendasi konsentrasi terbaik. Dan hasil analisis uji lanjut dengan menggunakan BNT, maka rekomendasi perlakuan terbaik di sini saya merekomendasikan konsentrasi ke 1. Karena walaupun cenderung lebih kecil daripada K2, K3, dan K5, namun masih signifikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.